Jadi di sana coba dulu cari zat-zat makanan yang terkandung pada gambar di sana. Ada itu ikan, ada itu susu, ada itu kacang tanah, ada roti, ada beras. Nah, jadi di sana Ibu tugaskan anak-anak kami coba dulu dibuat atau dicari zat-zat makanan yang terkandung pada makanan tersebut. Nah, jadi Ibu silakan dulu bentuk kelompoknya. Yang mana ketua kelompok tadi silakan di bentuk kelompoknya ada 4 orang dan silakan dikerjakan. Ada lembar LKPD-nya di sana. Naikkan Pak Wayan Krista. Baik. Ini ketinggalan lagi satu, Bu. Kan. Oh, ini. Ini contoh-contoh apanya dimuat di sana. Bahan-bahan makanan, kemudian yang mengandung lemak ditulis di sana, yang mengandung glukosa dan yang mengandung protein. Jadi Ibu harap kelompoknya jangan ada yang kerja sama ya. Silakan cari sendiri berdasarkan kelompoknya bahan-bahan makanan yang terkandung pada makanan tersebut. Jangan ada yang nyontek. Jangan ada kopi-kopi hasil kerja kelompok lain. Bagaimana? Sudah ada yang siap anak-anak kami? Belum, Bu. Masih belum. Atau ada masalah yang perlu ditanyakan di gambar-gambar itu? Nanti setiap kelompoknya menampilkan hasil yang dikerjakan ya. Setiap kelompok akan mempresentasikan yang dikerjakan. Ada yang sudah siap? Sudah siap semua? Atau ada yang bingung mengerjakan soal itu di sana? Ya, Bu. Bisa satu ya, Bu ya. Ya nggak apa-apa. Bahan Kelompok yang makanan- lainnya. bahan Kelompok yang makanan- lainnya dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? 4 tadi nih, Bu ya. Satu aja, Bu ya. Ya, jadi kami persilahkan dulu anak kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bahan makanannya ikan, itu yang mengandung lemak,
Sementara kalau glukosa ada pada telur, ini jagung ini ya. Jagung dan protein itu ada pada ikan. Itu aja, Bu. Iya. Sudah bagus hasil presentasinya. Yang lain, kelompok lain, kelompok 3 bagaimana? Coba saya, Bu, kelompok 2. Ya, Ibu Ayu, anak kami si Ayu. Oke, setelah kami berdiskusi dalam kelompok, bahan makanan yang mengandung lemak itu adalah daging ya. Kemudian bahan makanan yang mengandung gula tuh roti, kemudian beras. Bahan makanan yang mengandung protein itu ada telur, ada ikan. Itu aja, Ibu. Iya, sudah bagus penampilan kelompok 2. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Baik, saya coba Bu ya. Iya, anak kami Krista. Ini untuk lemak ya Bu ya. Nama makanannya itu ada coklat, ada lemak Lanjut. ikan, Ah, minyak kelapa, ah. es krim, mentega. Bisa Bu? Ah. Bisa saja Bu. Bahan makanan, dia mengandung apa di sana? Mentega mengandung apa? Lemak, glukosa, protein. Mengandung lemak Bu. Oh, lanjut. Apa lagi? Itu saja dulu Bu. Oke, sudah bagus kelompok 1. Kelompok, tinggal 1 kelompok lagi. 3, Bu. Kelompok 3, iya. Iya, Bu. Saya mewakili kelompok 3. Kalau saya perhatikan gambarnya nih, mungkin rabun mata saya, Bu. Ini kacang hijau ya. Ini Iya, jagung, iya, kacang hijau. jagung. Ini ikan. Ini jeruk nipis, Bu. Telur. Telur, Sama ini nggak tahu, Bu. Roti apa ini? itu roti. Kalau mungkin kalau ke telur itu protein. Kacang, Iya. ikan juga ke protein, Bu. Jagung ke karbohidrat, tapi karbohidrat nggak ada di ke glukosa berarti mungkin. Jeruk vitamin B. Lalu kalau roti lebih ke glukosa juga. Mungkin itu Bu, dari kami sampai semua. Nah, baik. Terima kasih. Jadi, buat anak-anak kami, karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, jawabannya di sana sudah bagus-bagus. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok, siapa yang bisa menyimpulkan dari tugas yang sudah Ibu berikan di sana? Yang berbagai macam jenis makanan yang sudah diamati, kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Siapa yang bisa mewakili dari kelompoknya? Ada nilai plus ini. Coba ya, Bu. Oh iya, anak kami Krista. Oh, bukan, Bu. Siapa? Immanuel, Bu. Emmanuel Bu. Oh, anak kami Immanuel Jebua. Ayo. Dari semua bahan makanan tersebut yang ada, semuanya mengandung lemak, glukosa, dan protein. Itu aja, Bu. Protein. Jadi tepuk tangan dua buat teman-teman kita si Manuel. Nah, jadi di sana dari berbagai jenis makanan ada ya kacang, di sana juga mengandung makanan yang terkandung di sana ada protein. Di sana ada telur, di sana juga mengandung lemaknya. Ada juga proteinnya di sana. Begitu juga dengan jagung. Mengandung gula, ada mengandung protein, dan ada juga mengandung lemak. Nah, jadi dari berbagai jenis makanan yang diamati di gambar, ada
ada 5 jenis zat makanan. Yang 5 jenis zat makanan itu yang pertama protein, yang kedua karbohidrat, ketiga lemak, 4 vitamin dan mineral. Jadi kalau ditanya apa saja zat makanan yang apa saja zat-zat yang terkandung pada makanan. Jadi anak-anak kami bisa menjawab zat-zat yang terkandung pada makanan itu ada 5, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi dari kelima jenis zat-zat makanan ini sangat-sangat penting dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi karena sudah siap presentasinya, maka akan Ibu buat tugas pribadi-pribadi. Ada di sana soal pilihan ganda 10 dan ada 5 uraian. Jadi anak-anak kami coba dulu dikerjakan dari ke-10 soal pilihan ganda tersebut dan ke-5 uraian. Nanti setelah bagi anak-anak kami yang sudah siap, jangan lupa tulis nama dan serahkan di depan ini. Silakan dikerjakan. Sudah dibaca soalnya? Yang mana, Bu? Itu paling lembaran bagian bawah. Ada 10 soal itu pilihan ganda. Belum kelihatan, Bu. Ini, Bu ya? Nah, iya. Ya, ada 10 soal pilihan ganda dan ada 5 uraian. Silakan dikerjakan. Ya, jangan ada yang kerja sama. Yang sudah siap nanti jangan lupa tulis nama dan boleh diantar di depan yang sudah siap. Atau ada yang ditanyakan tentang soal itu? Anak-anak kami, ada yang sulit? Banyak sekali, Bu, soalnya. Soal uraiannya sulit. Bagaimana? Soal uraian? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Iya, Bu. Belum selesai. Bagaimana? Untuk pilihan ganda hanya jawabannya aja, tak perlu tulis soal. Hanya jawabannya saja. Misalnya di sana nomor 1, bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah besar bahan. Nah, ada alternatif jawaban A, karbohidrat dan protein, B, lemak dan air. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu.
Sudah Bu, sudah selesai saya Bu. Nah baik, karena waktunya sudah selesai, maka silakan bawa antar depan hasil lembaran. Baik Bu, baik. Bu, ya. Jangan lupa tulis nama ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Nah jadi untuk minggu depan kita masuk pada materi selanjutnya pada alat-alat pencernaan, karena hari ini adalah mengenai zat-zat pada makanan, dan minggu depan kita masuk pada alat-alat pencernaan makanan. Jadi anak kami harap kepada siswa-siswi kami silakan baca-baca bukunya di rumah. Jangan hari ini sudah dipelajari, besok lusa lupa. Sudah dengar itu anak-anak kami? Sudah Bu. Ada Bu, ada dengar. Nah baik, karena tadi diawali dengan doa, ditutup juga dengan
Ya, nah karena sudah siap berdoa, maka selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Pak sore Bu. Sore Bu. Sore Bu, sore. Sore, Bu. Sudah siap, Ibu. Ya, Dari yang tadi, Bu. ya. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih sudah saling bekerja sama sehingga Bapak Ibu sudah memiliki rekaman untuk 6 orang ya, terlepas dari isi rekamannya seperti apa. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk yang terakhir dari Ibu Selena Hondro ya, ini kelihatannya untuk LKPD-nya itu problemnya belum tampak, Bu. Belum berbasis masalah ini. Karena Ibu memberikan gambar dan siswa disuruh menyebutkan kandungan nutrisi yang ada pada makanan gitu. Jadi kan nggak ada problemnya di sana, Bu. Jadi problem itu atau masalah ya sejenis isu gitu. Kalau isu dia masih pro kontra ya, yang namanya isu ada pro ada kontra. Tapi kalau masalah ya memang mengandung satu problem ya, yang sudah tidak ada pro kontra lagi gitu. Jadi sepanjang masih ada pro kontra itu kita sebut isu. Nah, jadi di sini problemnya itu harus bisa dipakai dasar atau dipakai wahana oleh siswa untuk menganalisis gitu ya. Dipakai wahana untuk menganalisis. Nah, jadi ketika penyusunan perangkat mungkin sudah diberi masukan, Ibu sepertinya menggunakan langkah model DL masih Bu ya, hingga problemnya itu belum kelihatan mengandung satu masalah yang kompleks ya. Yang mana sesungguhnya yang Ibu sebut problem itu adalah konten atau materi yang bisa dipakai untuk penekanan ketika sudah sampai pada fase kesimpulan gitu. Nah, di sana Ibu mungkin bisa mengambil problem apakah itu berkaitan dengan orang yang obesitas seperti itu Bu, sehingga mengapa orang itu bisa obesitas ya, apa yang terlalu banyak dia makan. Nah, itu kan nanti masuk kepada kandungan nutrisi dalam makanan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, secara umum Bapak Ibu sudah mengetahui sintak modelnya, sudah mengetahui bagaimana kegiatan yang harus dilakukan dalam pendahuluan, inti, penutup. Ya. Nah, karena itu, sebagai kesimpulannya, dalam praktek mengajar untuk peer teaching, pertama Bapak Ibu harus mempersiapkan materi yang mau dipakai untuk peer teaching. Ya, jadi kalau materinya masih terlalu luas, ya diambil satu sub atau satu tujuan yang mengandung seluruh aspek gitu, yang ada kegiatannya biar tampak PBL-nya itu, biar tampak PBL-nya ya. Jadi persiapkan bahannya dulu dengan baik. Ya, setelah itu pahami materinya, kuasai materi yang di bahan tersebut. Karena kalau kita biasanya sudah memahami materi itu akan berdampak pada penampilan, performan kita akan menjadi bagus. Ya. Nah, setelah pahami materinya, Bapak Ibu juga harus memahami langkah atau sintak modelnya. Model PBL. Langkah 1 ngapain, langkah 2 ngapain, langkah 3 itu sudah harus dipahami benar-benar itu. Sehingga nggak lagi mengingat-ingat. Dan jangan lupa latihan dulu di rumah gitu ya. Dicoba ya. Berlatih depan kaca mungkin ya. Apakah waktunya kalau materi ini disampaikan cukup tidak, kalau kelebihan di mana harus dipersingkat, nah kalau kurang di mana harus diperluas. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan refleksi. Nah, lalu ketika mengajar memang sangat diperlukan adanya ketenangan dan rasa percaya diri. Nah, kalau masalah yang terakhir itu Bapak Ibu saya lihat tidak ada yang bermasalah. Jadi semua kalau mengajar itu tenang ya, pede, ya itu sudah bagus sekali. Tinggal
ini persiapannya sebenarnya ya, persiapannya yang Bapak Ibu sepertinya ada yang belum terbiasa menggunakan model PBL ini. Jadi seperti itu menurut pengamatan saya. Nah, terlepas dari itu semua, ya saya mengucapkan terima kasih karena akhirnya Bapak Ibu sudah bersedia tampil hari ini untuk mendapatkan rekaman 6 orang ya. Karena kalau tidak begitu maka tidak akan tercapai, Bapak Ibu tidak akan bisa mengunggah videonya. Jadi besok lagi 6 orang, yang mudah-mudahan tampil lebih baik dari hari ini ya. Yang besok silakan lakukan persiapan. Nah, coba dulu ya. Nah, karena Bapak Ibu menyiapkan perangkat untuk luring tapi dilakukan secara daring, di bagian mananya dimodif gitu. Yang penting ada satu topik yang diantarkan, dan apa yang diantarkan itu memenuhi unsur-unsur yang diminta dengan pembelajaran menggunakan PBL. Nah, jadi itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Ya, kita akan bertemu lagi besok pagi, Pikon mulai jam 8. Kalau hari ini Ditjen GTK-nya nggak jadi berkunjung ke room kita, barangkali besok. Ya, jadi yang dapat tugas besok mohon lakukan persiapan, dan masalah perekaman kan sudah teratasi. Ya, Bapak dan Ibu ya, semoga lancar. Kita tutup pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Om Santi Santi Santi. Santi, Santi, Om. Oke, salam sehat.